Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Uje. Dukung channel ini dengan cara like, komen, share dan subscribe, agar channel ini terus berkembang. Tanpa basa-basi kita lanjut ya gan. Bab 688, Situasi. Suara samar guntur bergulir bergema di langit yang jauh. Sosok hitam tiba-tiba muncul dan dua sosok manusia tampaknya telah mengalami pukulan serius. Tubuh mereka bergetar dan ekspresi mereka langsung menjadi putih. Seteguk darah segar berwarna merah terang tanpa sadar menyembur keluar dari mulut mereka. Kedua sosok manusia itu seperti burung dengan sayap patah saat mereka jatuh dengan lemah dari langit di depan tak terhitung tatapan kaget di kota di bawah. Bang! Kedua sosok manusia membawa angin yang tajam saat mereka jatuh ke kota. Akhirnya, mereka menabrak jalan yang keras seperti bola meriam. Segera, kekuatan liar dan kekerasan menyapu seperti air banjir. Lubang besar yang dalam membuat garis retak besar dengan cepat menyebar dari tempat di mana sosok itu mendarat. Akhirnya, itu membentuk garis retak yang sangat mencolok yang mengarah ke lubang yang dalam di tengah kota. Debu melayang keluar dari lubang yang dalam sebelum akhirnya ditiup oleh angin dan benar-benar tersebar. Dua sosok manusia yang menyedihkan di dalamnya perlahan muncul di depan banyak tatapan di bangunan sekitarnya. Yundu dan Yunsa berbaring di lubang yang dalam seperti mayat. Pakaian mereka compang-camping dan wajah mereka pucat pasi. Jejak darah merah cerah menyebar dari dada mereka. Aura mereka yang awalnya kuat sangat lemah pada saat ini. Serangan berat seperti petir oleh Xiao Yan sebelumnya telah mengirim mereka ke kondisi luka serius di mana bahkan kematian sudah dekat. Dua orang di lubang yang dalam mencoba yang terbaik untuk melebarkan mata mereka. Mata mereka menatap tajam ke wajah acuh tak acuh pria muda berjubah hitam di langit, yang membawa penguasa berat di punggungnya. Mulut mereka bergerak sedikit. Mereka sepertinya berniat untuk mengatakan sesuatu. Namun, rasa manis yang keluar dari tenggorokan mereka menyebabkan mereka memuntahkan darah segar dari mulut mereka, menenggelamkan kata-kata mereka. Darah segar mengalir dari sudut mulut mereka. Semangat dan kehidupan dalam mata lebar kedua orang itu dengan cepat berlalu. Beberapa saat kemudian, kedua mata mereka berangsur-angsur berubah menjadi abu-abu dan aura lemah mereka benar-benar menghilang. Menyusul lenyapnya aura kedua orang ini, dua elit ini, Dou Huangs, yang memiliki posisi cukup tinggi dalam Mystic Cloud Sect, tidak diragukan lagi telah meninggal dengan cara yang sangat menyedihkan di depan banyaknya tatapan di kota. Banyak tatapan kaget ketika mereka melihat lubang yang sangat dalam yang memenuhi seluruh jalan. Pada saat ini, hampir semua pikiran orang langsung menjadi tumpul. Orang-orang yang mati di depan mereka bukanlah Dou Ling atau apapun yang bernama Dou Huang. Mereka bukan dua elit asli Dou Huangs. Seorang ahli tingkat ini pada dasarnya adalah eksistensi yang paling dicari orang. Tak terhitung banyaknya orang yang telah bekerja keras, lupa untuk makan dan tidur ketika mereka dilatih untuk menjadi eksistensi seperti itu. Namun, masih ada sangat sedikit orang yang bisa menonjol di antara semua orang ini dan mencapai kelas ini. Seorang ahli yang mampu mencapai tahap ini tidak diragukan lagi adalah orang yang memiliki kemampuan untuk memanggil angin dan hujan. Para ahli yang tak tertanding ini, yang memiliki kemampuan untuk memanggil angin dan hujan di mata mereka, dikalahkan dengan cara yang sangat menyedihkan oleh tangan pemuda ini yang baru berusia sekitar 20 tahun. Realitas yang agak kejam ini benar-benar mematahkan pemikiran bahwa seorang elit Dou Huang tidak terlihat di hati banyak orang. Hanya pada saat ini beberapa orang mengerti bahwa bukan mustahil bagi elit Dou Huang untuk dibunuh oleh yang lain. Tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan. Pria muda itu mengepakkan sayap api hijau giok yang indah di langit, yang disebut Xiao Yan, selamanya akan tercetak jauh di benak semua orang. Ini akan menjadi kasus bahkan ketika beberapa orang secara bertahap akan melupakan nama dua elit Dou Huang yang dikalahkan hari ini. Selain itu, mulai hari ini, nama ini, yang telah diam di dalam kekaisaran Jiama selama 3 tahun, sekali lagi akan meletus dengan kecerahan yang bahkan lebih menyilaukan dan bersinar dari sebelumnya. Selain itu, cahaya ini akan menjadi sesuatu yang tidak ada yang bisa menghalangi. Jia Xingtian, yang memiliki tangan di belakangnya di menara tinggi di kota kekaisaran, juga menghela nafas panjang saat aura Yundu dan Yunsa menghilang. Dia menyipitkan matanya dan menatap pria muda berjubah hitam
hitam yang tergantung di langit yang jauh. Beberapa saat kemudian, dia dengan lembut dan perlahan berkata, bocah kecil ini benar-benar bukan lagi pemuda sentimental di masa lalu. Dalam waktu kurang dari 1 jam, setidaknya ada 4 Do Hwangs dan 2 Do Hwang yang dikalahkan oleh tangan Xiao Yan. Taktik kejam dan kejam seperti ini adalah sesuatu yang menyebabkan bahkan seekor rubah lihai seperti Jia Xingtian diam-diam menghirup udara dingin. Dia berangsur-angsur mengerti dalam hatinya bahwa Xiao Yan saat ini kemungkinan adalah seseorang yang lebih sulit dihadapi dibandingkan dengan 3 tahun lalu. The Mystic Cloud Sekte telah menghancurkan klan Xiao dan Xiao Yan telah membunuh banyak tetua dan murid dari Mystic Cloud Sekte. Jika seseorang berpikir dengan cara ini, tidak ada peluang sedikit pun dari mereka untuk berdamai. Sepertinya kekaisaran Jiama akan menjadi lebih kacau di masa depan. Jia Xingtian merajut alisnya dan segera menghela nafas. Dia tidak menyangka Xiao Yan akan membawa gitu banyak ahli bersamanya ketika dia kembali dari penampilan barisan besar yang muncul sebelumnya. Kemungkinan itu tidak lebih lemah dari Mystic Cloud Sect. Awalnya, Kekaisaran Jiama berada dalam situasi di mana ada 1 harimau dan banyak serigala. Harimau itu secara alami adalah Mystic Cloud Sect yang sangat kuat sementara banyak serigala adalah 3 klan besar dan beberapa faksi yang agak kuat. Dengan kembalinya Xiao Yan, ada harimau dendam tambahan dengan keganasan yang tidak kalah dengan Mystic Cloud Sect di daerah ini. Seperti kata pepatah, gunung tidak dapat menampung 2 harimau. Apalagi Xiao Yan dan Mystic Cloud Sekte sudah memiliki perseteruan darah yang sangat dalam. Karenanya, tidak mungkin bagi keduanya untuk hidup berdampingan. Akan ada satu kelompok di antara keduanya yang sepenuhnya dihilangkan sebelum yang lain akan beristirahat. Terlepas dari pihak mana yang dihancurkan, Kekaisaran Jiama ini akan turun ke dalam kekacauan berdarah yang tidak ada yang bisa melarikan diri. Dari kelihatannya, aku perlu melakukan kontak dengan klan Nalan, klanmu, dan asosiasi alkemis. Karena Xiao Yan telah kembali, tidak akan lama sebelum pertempuran yang menentukan dengan Mystic Cloud Sect. Jika seseorang berdiri di sisi yang salah dalam pertempuran ini, kemungkinan akan ada masalah. Jia Xingtian tertawa getir dan menggelengkan kepalanya saat dia menghela nafas. Tatapannya sekali lagi menatap pria muda berjubah hitam di langit yang jauh. Baru kemudian dia berbalik dan perlahan-lahan turun ke menara tinggi. Hilangnya aura 2 Do Hwang dari Yundu dan Yunsa juga menimbulkan keributan yang cukup besar di beberapa tempat lain. Seorang ahli tingkat seperti itu dianggap keberadaan tertinggi bahkan ketika ditempatkan dalam 3 klan besar. Selain itu, klan Nalan dan klanmu bahkan tidak memiliki elit Do Hwang. Oleh karena itu, hati batin mereka sangat terkejut dan ketakutan ketika mereka melihat 2 elit Do Hwang jatuh ke tangan pemuda berjubah hitam di langit yang jauh dengan mata mereka sendiri. Setelah mereka terkejut, mereka mulai sedikit ragu seperti Jia Xingtian. Dengan situasi saat ini, Xiao Yan pasti akan bergabung bersama dengan klan primer. Jika dia benar-benar mengalahkan Mystic Cloud Sekte, manfaat yang akan diperoleh klan primer kemungkinan akan memungkinkannya untuk sepenuhnya menyingkirkan 2 klan lainnya. Mereka perlu mulai memikirkan manfaat dan kerugian yang terlibat apakah mereka mau atau terpaksa melakukannya. Situasi saat ini benar-benar situasi di mana angin tidak akan berhenti bertiup bahkan jika pohon itu ingin diam. Kemungkinan bahwa faksi besar lainnya di dalam kekaisaran akan mengalami kesulitan melarikan diri dari terlibat dalam bentrokan sengit antara Xiao Yan dan Sekte Awan Berkabut. Oleh karena itu, apa yang perlu mereka pertimbangkan sekarang adalah sisi mana mereka akan berdiri. Xiao Yan, yang ada di langit, secara alami tidak menyadari dampak seperti apa yang telah ia bawa ke faksi-faksi di ibu kota setelah membunuh semua tetua dari Mystic Cloud Sect. Yang dia tahu sekarang adalah bahwa siapapun dari Mystic Cloud Sect adalah seseorang yang bisa dia bunuh. Saat ini, dia bukan lagi pemuda yang baru saja keluar untuk berlatih. Darah segar dari sejumlah besar orang telah mewarnai tangannya selama beberapa tahun ini. Membunuh orang tidak lagi menyebabkan dia merasakan ketidakpastian. Terlebih lagi, orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak memiliki hak untuk dikasihani di matanya. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu kota besar di bawah ini. Dia segera berhenti sejenak di beberapa tempat. Orang-orang di tempat-tempat ini tanpa sadar merasakan jantung mereka berdegup kencang ketika mereka menemukan bahwa pandangannya memandang ke atas. Setelah itu, mereka dengan tidak wajar mengalihkan pandangan mereka. Tempat-tempat yang dapat menyebabkan tatapan Xiao Yan berhenti secara alami adalah Istana Kekaisaran, Asosiasi Alkemis,
Klanmu, dan klan Nalan. Xiao Yan menarik pandangannya dan melambaikan tangannya pada Lin Yan dan yang lainnya tidak jauh. Dia segera membalikkan tubuhnya dan melihat ke arah Hai Bodong yang fokus pada dua mayat di lubang yang dalam di bawah. Dia tersenyum dan berkata, "Hai, maaf, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak merebut lawan Anda beberapa saat yang lalu." Hai Bodong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini. Namun, ada beberapa ketakutan yang tersisa di hatinya. Bahkan dia hanya bisa samar-samar melihat cahaya berwarna perak berkedip melewati ketika Xiao Yan menyerang sebelumnya. Setelah itu, dia melihat mereka berdua memberikan lebih dari 10 pertukaran dalam sepersekian detik. Beberapa saat kemudian, dua elit Dou Huangs, yang melompat dengan lincah sebelumnya, jatuh dengan cedera serius. Kecepatan itu bahkan menyebabkan jantungnya merinding. Dia mengerti bahwa jika dia adalah lawan Xiao Yan, kemungkinan ketahanannya tidak akan lebih baik dari dua orang ini. Hai, 3 tahun ini. Terima kasih banyak. Xiao Yan mengepakkan sayap apinya dan berhenti di depan Hai Bodong. Dia melihat wajah tua tersenyum yang terakhir sebelum berbisik. Kamu anak kecil. Kamu telah menjadi gadis kecil setelah pergi selama 3 tahun. Hai tua menggelengkan kepalanya, tertawa, dan memarahinya. Xiao Yan juga tersenyum lembut ketika dia melihat wajah Ol Hai yang tersenyum. Cincin penyimpanan laut tenang di jarinya berkedip dan botol batu giok transparan muncul dan muncul. Ada pil obat bulat berwarna ungu tua di dalam botol giok memancarkan kilau memikat. Hai tua terkejut ketika dia melihat pil obat ini. Lanjut, bab 689, Negara Urusan. Hai, ini adalah hadiah yang dijanjikan oleh si kecil kepadamu waktu itu. Ini akan memungkinkan Anda untuk memulihkan kekuatan puncak Anda saat itu. Tolong maafkan saya. Xiao Yan berutang padamu pil obat ini selama 3 tahun. 3 tahun bisa panjang atau pendek. Sosok yang tergantung di langit tiba-tiba menegang. Beberapa saat kemudian, sebuah ekspresi bersemangat menyebar dengan cepat ke wajah Hai Bodong. Tangannya gemetar ketika menerima botol batu giok dan menghirup udara dalam-dalam. Ada beberapa kelembapan di mata tua itu ketika dia berbicara dengan suara serak. Saya juga telah menunggu 3 tahun untuk hari ini, untuk berpikir bahwa anak kecil itu masih mengingat kesepakatan kita. Ketika Yundu dan Yunsa dikalahkan, serangan besar ini untuk memusnahkan klan primer perlahan-lahan berakhir dengan situasi yang tak seorang pun harapkan di bawah fokus mata banyak orang di ibu kota. Dalam pertarungan ini, Misty Cloud Sect, yang muncul menyerang dengan cara mengancam, akhirnya menderita pukulan liar. Bukan hanya ke-9 ahli itu benar-benar dikalahkan, tapi lebih dari separuh murid biasa terbunuh atau terluka. Mereka yang tetap hidup segera dikurung di penjara ibu kota. Oleh karena itu, seseorang dapat dengan tanpa mengatakan bahwa Misty Cloud Sect tidak hanya kehilangan serangan ini tapi telah kehilangan cukup menyedihkan. Hanya ketika militer dari ibu kota mulai membersihkan jalan-jalan yang telah menderita banyak kerusakan, para pengamat di sekitar klan primer mulai berserakan dengan guncangan yang tersisa di hati mereka dan perasaan bahwa mereka belum cukup menonton. Orang bisa membayangkan dalam beberapa hari, peristiwa yang terjadi di ibu kota tampaknya akan menumbuhkan sayap ketika mereka dengan cepat menyebar ke setiap sudut ibu kota. Beberapa kerajaan tetangga bahkan mungkin menerima berita mengejutkan ini. Wajah yang awalnya agak putus asa dari anggota klan primer juga telah menurunkan batu-batu berat di hati mereka setelah berakhirnya pertempuran besar ini. Akhirnya, mereka mulai membersihkan rumah yang berantakan di bawah komando Yafei dan beberapa lainnya. Xiao Yan memimpin Lin Yan dan yang lainnya saat mereka mendarat di manor di depan banyak tatapan hormat di bawah. Xiao Yan tersenyum pada Xiao Ding yang duduk di kursi roda sebelum segera berbalik ke belakang dan berkata, "Kakak kedua, mengapa kamu tidak datang untuk melihat kakak?" Hihi. Xiao Li tersenyum dan melangkah keluar dari belakang Xiao Yan setelah mendengar ini. Sayap Douki di punggungnya perlahan menghilang saat dia tersenyum dan bertanya kepada Xiao Ding, "Kakak, apakah kamu baik-baik saja?" Xiao Ding tersenyum sedikit ketika dia melihat wajah Xiao Li yang bahkan lebih tipis, lebih gelap dan lebih dingin daripada 2 tahun yang lalu. Baru pada saat itu dia dengan lembut menjawab, "Sudah sulit bagimu beberapa tahun ini. Untungnya, kamu telah mengingat kata-kataku dan tidak membiarkan masalah terjadi pada saudara ketiga. Kalau tidak, Anda tidak harus kembali dan mencari saya." Xiao Li menggosok kepalanya pada sedikit teguran dalam kata-kata Xiao Ding. Namun, dia tidak menunjukkan sedikit pun ketidaksenangan atau perlawanan.
Kakak, kakimu. Tatapan Xiaoli juga berhenti di kursi roda yang diduduki Xiaoding. Ekspresinya tiba-tiba tenggelam ketika dia dengan cemas bertanya. Aku baik-baik saja. Xiaoding secara acak melambaikan tangannya. Namun, dia berbicara kepada Xiaoli dengan sedikit terkejut. Sebaliknya, kamu anak kecil, mengapa Anda telah mencapai kelas Douwang setelah tidak bertemu dengan Anda hanya 2 tahun? Xiaoli kaget ketika mendengar ini. Dia segera berbicara dengan tergesa-gesa. Hihi, ini tentu saja semua berkat saudara ketiga. Kalau tidak, dengan bakat saya, bahkan jika saya berlatih dengan sekuat tenaga, saya paling hanya akan menjadi Douling sekarang. Xiao Yan diam di dalam hatinya saat dia melirik sinyal tangan Xiaoli. Kakak kedua menolak untuk mengungkapkan hal-hal tentang dia menggunakan sisa hidupnya sebagai ganti kekuatan adalah karena dia takut kakak lelaki akan khawatir. Namun, seseorang mungkin bisa menjaga rahasia semacam itu untuk waktu yang singkat tapi tidak selamanya. Menurut cerukan Life Devouring Pill tentang hidupnya, mungkin saudara laki-laki kedua paling banyak memiliki sisa setengah tahun untuk hidup. Sepertinya aku harus memikirkan metode untuk menghilangkan masalah pil. Life Devouring Pill dari saudara kedua. Xiao Yan merenung sejenak sebelum dia mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke arah Xiaoding sebelum tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia menurunkan tubuhnya dan menunjuk ke paha Xiaoding. Dia mengerutkan kening dan berkata, apakah Anda diracuni? Ya, aku diserang oleh panah dingin yang ditutupi dengan racun ketika aku melarikan diri saat itu. Saya telah menunda mengeluarkan racun selama beberapa tahun ini, yang akhirnya menyebabkan saya kehilangan perasaan kedua kaki saya. Namun, saya sudah terbiasa. Paling tidak, itu memungkinkan saya untuk diam-diam memikirkan hal-hal dan melatih. Xiaoding tersenyum. Dia tidak tampak terlalu tertekan karena melumpuhkan kedua kakinya. Masih ada beberapa metode untuk mengeluarkan racun jika hanya beracun. Namun, terlalu banyak waktu telah berlalu dan kita hanya bisa mengambil semuanya dengan lambat. Xiao Yan tersenyum dan mendesah lega di dalam hatinya. Bahkan jika kita ingin saling mengejar, kita tidak perlu melakukan ini di pintu depan. Kan, pergi, ayo masuk dan bicara. Meskipun klan primer sekarang berantakan total, klan itu masih harus dapat menyediakan tempat yang bersih. Hai Bodong di samping membuka mulutnya dan tertawa ketika dia melihat 3 orang yang berbicara dengan gembira dari samping. Semua orang mengeluarkan tawa yang ramah ketika mereka mendengar ini. Mereka segera mengikuti Hai Bodong dan menyerbu ke aula. Semua orang mengerumuni aula sebelum berpisah dan pindah ke tempat duduk mereka. Lin Yan, Lin Xiuya, Liu Qing, dan yang lainnya secara acak duduk di samping Xiao Yan sementara para ahli dari Xiao Get, seperti Big Yao dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum berdiri tepat di belakang Xiao Yan seperti pilar kayu. Meskipun orang-orang ini termasuk dalam kategori individu arogan yang sulit dijinakkan, mereka merasa hormat dan takut terhadap Xiao Yan. Hati mereka benar-benar memandangnya sebagai pemimpin mereka. Hai Bodong menyerap semua tindakan kelompok ke matanya. Hatinya juga samar-samar menebak beberapa hal. Ada juga cukup banyak anggota inti dalam klan primer di aula. Namun, pada saat ini, orang-orang yang telah menyuarakan kritik tentang bagaimana Xiaoding dan klan Xiao telah membawa cukup banyak masalah bagi mereka mengenakan ekspresi hormat. Sesekali, mereka juga memberikan senyum sopan ketika berbicara dengan Xiaoding. Setelah adegan sebelumnya, mereka sudah mengerti bahwa mulai hari ini, klan Xiao, yang hanya bisa berlama-lama di bawah perlindungan klan primer, akan melompat untuk menjadi salah satu faksi terkuat dalam kekaisaran Jiama. Bahkan klan primer mereka tidak akan bisa menyusul mereka. Senyum di wajah Xiaoding sama tidak acuhnya seperti sebelumnya dalam menghadapi perubahan di wajah orang-orang ini. Dia tidak mengungkapkan kejutan apapun di adegan ini. Dia sudah lama tahu bahwa selama dia bisa bertahan sampai hari di mana Xiao Yan kembali ke kekaisaran Jiama, klan Xiao pasti akan makmur sekali lagi. Hai Bodong memecat beberapa pelayan wanita setelah menetap di semua tamu. Baru saat itu dia memalingkan kepalanya menyuarakan pikirannya kepada Xiao Yan. Aku takut kamu berencana untuk bertarung sampai mati dengan Misty Cloud Sekte setelah kembali. Kan, apakah Olhai berpikir bahwa ada kemungkinan klan Xiao dan Misty Cloud Sect dapat hidup berdampingan di kekaisaran Jiama? Xiao Yan tertawa samar. Karena ini masalahnya, saya mungkin harus memberitahu Anda tentang kekuatan saat ini Misty Cloud Sekte. Ekspresi Hai Bodong perlahan-lahan menjadi serius ketika dia perlahan-lahan berbicara. Pengembangan Sekte Misty Cloud selama 3 tahun ini telah jauh melebihi harapan Anda. Anda harus tahu bahwa 3 tahun lalu, seluruh Misty Cloud Sect,
Kecuali Yun San, hanya memiliki Yun Yun sebagai elit Do Huang. Sekarang, bagaimanapun, bahkan dengan Yundu dan Yunsa terbunuh di tanganmu, kemungkinan Misty Cloud Sect masih memiliki tidak kurang dari 3 Do Huang di dalamnya. Seharusnya juga memiliki beberapa ahli Do Huangs. Mereka seharusnya menggunakan semacam metode untuk secara paksa meningkatkan kekuatan mereka. Kalau tidak mungkin bagi mereka untuk mengalami kemajuan seperti itu. Xiao Yan memegang cangkir tehnya dan menyipitkan matanya. Beberapa saat kemudian, dia dengan lembut berkata, selain itu, Douki dari Yundi dan Yunsa sebelumnya cukup dangkal dan lemah meskipun mereka memiliki aura elit Do Huang. Jelas, mereka telah mengkonsumsi semacam pil obat atau menggunakan semacam teknik rahasia. Karenanya, kekuatan Misty Cloud Sekte mungkin lebih kuat daripada 3 tahun lalu tapi bukan tidak mungkin untuk mengalahkan mereka. Hai Bodong juga kaget ketika mendengar ini. Tampaknya bahkan dia merasa sangat terkejut bahwa Xiao Yan sebenarnya dapat dengan jelas mengidentifikasi beberapa kekurangan dari Misty Cloud Sect dalam periode waktu yang singkat. Ya Fei Jie telah membangun jaringan informasi yang besar selama beberapa tahun ini. Dengan bantuannya, saya telah menemukan bahwa tampaknya ada jejak beberapa faksi misterius lainnya dalam Misty Cloud Sect. Mungkin, ini harus memiliki beberapa hubungan dengan Misty Cloud Sect yang saat ini memiliki gitu banyak ahli. Hai Bodong mengerutkan kening dan perlahan berbicara. Xiao Yan dengan lembut mengangkat alisnya. Faksi misterius itu pastinya adalah Hall of Souls. Kalau tidak, dengan kekuatan Yun San, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk membiarkan kekuatan tetua Misty Cloud Sect melonjak sangat. Saat ini, kekuatan Misty Cloud Sekte tersebar di sebagian besar Kekaisaran Jiama. Kemungkinan akan sulit jika Anda ingin mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Oleh karena itu, saya menyarankan Anda bahwa akan lebih baik untuk menarik 2 klan besar yang tersisa, Asosiasi Alkemis, dan keluarga Kekaisaran ke sisi Anda. Tindakan Misty Cloud Sekte beberapa tahun ini telah menyebabkan mereka menjadi sangat tidak puas. Namun, karena kekuatan Yun San, kebanyakan dari mereka hanya berani marah dan tidak berani memberikan suaranya. Pengembalian Anda kali ini juga merupakan hal yang baik bagi mereka. Bagaimanapun, akan ada beberapa peluang kemenangan jika Anda termasuk dalam pertempuran langsung dengan Yun San. Hai Bodong merenung sejenak sebelum mengucapkan pikirannya. Mereka benar-benar juga memiliki keberanian untuk memiliki pemikiran lain tentang Misty Cloud Sekte. Sudut mulut Xiao Yan diangkat menjadi cemooh saat dia tertawa. Kamu masih menyimpan dendam atas hal-hal yang terjadi saat itu. Tapi kamu tidak bisa menyalahkan mereka. Misty Cloud Sect benar-benar terlalu kuat. Mereka perlu memikirkan anggota klan mereka. Hai Bodong menggelengkan kepalanya dan berbicara tanpa daya. Meskipun Anda telah membawa sejumlah besar ahli kembali ke Kekaisaran Jiama kali ini, saya akan mengatakan beberapa kata yang tidak menyenangkan. Dengan hanya mengandalkan kekuatan mereka, itu masih jauh lebih lemah daripada Misty Cloud Sect. Selain itu, Misty Cloud Sekte juga memiliki Yun San yang sangat menakutkan. Orang tua yang tidak akan mati itu jauh lebih kuat daripada dia 3 tahun lalu. Jika hanya kamu sendiri, Hai Bodong berbicara dengan cara yang hikmat. Mengingat penglihatannya, dia secara alami bisa melihat kekuatan Lin Yan dan yang lainnya saat ini di aula. 10 plus ahli Do Huangs. Ini tidak dianggap sebagai lineup besar melawan Misty Cloud Sect. Xiao Yan hanya tersenyum saat dia melihat ekspresi serius Hai Tua. Dia dengan lembut berkata, aku secara alami tahu bahwa tidak mungkin untuk membalikan Misty Cloud Sect dengan hanya mengandalkan pelembab. Xiao Yan tiba-tiba bertepuk tangan setelah mengatakan ini. Tepukan itu bergema di aula sebelum ditransmisikan darinya oleh seutas benang Douki. Tidak lama setelah bertepuk tangan Xiao Yan terdengar, suara angin sepoi-sepoi tiba-tiba muncul. Sesaat kemudian, 3 sosok tiba-tiba bergegas dari luar gedung. Akhirnya mereka mendarat di aula. Yang muncul secara mengejutkan adalah Ol Yinggu, Sumei dan Tiu, 3 elite Do Huangs.